Halo teman-teman, balik lagi di konten bahas astrologi. Kali ini kita akan lanjutin seri ini. Kita akan lihat gimana sih cara tahu isi natal chart kamu kayak rising, terus juga moon, terus juga planet-planet lain selain sun kamu ya. Dan apa artinya sih itu semua gitu. Oke, kita sekarang pakai namanya website ini ya, astrostripseek.com. Itu kalian bisa lihat sendiri tulisannya. Sebenarnya bisa pakai website lain gitu, kalau kalian ketik di Google birth chart calculator atau natal chart calculator akan keluar situs lain, tapi aku lebih suka tampilan yang ini sih. Oke, selanjutnya kita pilih birth chart-nya. Di sini ada ascendant, tapi kita nggak mau cari ascendant doang. Kita pilih birth chart di situ. Lalu nanti kita akan masukin tanggal lahir kita secara detail ya, supaya bisa kelihatan nih isi natal chart kamu. Nih, scroll ke bawah, masukin semua tanggal lahir, bulan, tahun. Ini kita masukin random aja ya buat contoh. Dan di sini kamu mesti tahu jam sampai menitnya gitu. Kalau kamu nggak tahu jam menitnya, kamu cuma bisa tahu planet-planetnya tanpa tahu posisi rumahnya itu ada di mana. Nanti kita akan tunjukin perbandingannya tuh seperti apa ya, biar kamu lebih paham. Kita pakai jam 11.11 aja. Oke, ini bukan natal chart siapa-siapa ya, aku pilih random aja karena aku lahirnya di Medan. Habis itu kita klik calculate chart dan di sini bisa kelihatan ini yang aku maksud, ada planet-planet, juga ada rumah. Nah, di sini kita lihat rising sun-nya adalah Aquarius pada 0 derajat Aquarius ya. Cuman gini, aku mau ngasih saran kalau misalnya kamu kayak gini ya, derajat-derajat awal pada suatu zodiak dan zodiak sign, lebih baik kamu juga lihat gitu. Kalau misalnya pakai contoh ini satu zodiak sebelumnya, contohnya Capricorn di sini. Kalau misalnya kamu derajat-derajat akhir Aquarius, coba lihat zodiak berikutnya itu Pisces. Jadi kayak mungkin kalian akan resonate tergantung derajatnya satu zodiak sebelumnya atau zodiak sesudahnya. Ini aku akan kasih lihat simbol-simbol ya. Karena di sini ada banyak lambang-lambang kecil, jadi kalian tahu nanti ketika kalian bedah natal chart kalian. Terus kalau kita lihat di tengah itu, ini dulu ya, nih ada simbol-simbol, silahkan di pause dulu kalau kalian mau lihat lebih lanjut. Nah, di tengah itu ada lingkaran, terus ada angka 1, 2, 3, 4, sampai 12. Itulah yang aku maksud dengan rumah-rumah ya. Nah, di sini pada rumah ke-1 adalah Aquarius tuh contohnya, terus rumah ke-12 adalah Capricorn. Nah, seperti itu ya cara membacanya. Kenapa sih posisi rumah-rumah itu penting? Karena tiap planet di tiap rumah itu akan berbeda-beda artinya. Contohnya gini, kita lihat rumah keempat, di situ ada moon gitu. Moon itu merepresentasikan emosi kita, cara kita merasa. Rumah keempat itu berbicara tentang keluarga, juga tentang area privat di hidup kita. Jadi orang dengan rumah keempat itu bisa jadi kemungkinannya dia akan selektif gitu untuk menunjukkan emosinya atau dia cenderung introvert. Kecuali ceritanya beda gitu. Kalau misalnya posisi moon-nya itu di area misalnya di rumah yang lebih ekstrovert, misalnya rumah ke-10. Nah, contohnya seperti itu. Terus kita juga bisa tahu nih efeknya transit, kayak contoh aku bahas tentang video Mercury retrograde sama eclipse ya, energi gerhana pada energi Aries dan Libra. Nih kalian bisa lihat nih, energi Aries pada rumah ketiga, energi Libra pada rumah ke-9. Rumah ketiga berbicara tentang apa? Tentang traveling dalam jarak dekat, tentang orang-orang misalnya kakak adik kita, orang-orang yang kita temuin sehari-hari, sesuatu yang berasal dari masa kecil. Rumah ke-9 itu traveling jarak jauh, filosofi, ekspansi. Nah, itu efeknya berada di kedua rumah ini. Kalau misalnya kamu Aquarius rising nih, pakai contoh chart ini ya, itu gunanya kamu tahu posisi rumah. Tapi kalau kamu misalnya nggak tahu jam lahir kamu, ya posisi rumahnya juga nggak bisa kelihatan. Nanti kita kasih perbandingannya ya. Tapi itu bukan berarti sia-sia sama sekali. Karena setidaknya kamu bisa nih tahu, oh Merkuri gue di sini nih, gue tipenya bagusnya seperti ini ekspresinya, Mars gue begini. Atau orang yang lagi terhubung sama kamu gitu. Kalau kamu misalnya tahu tanggal lahir dan tempat lahirnya, setidaknya kalian tahu planet-planetnya mereka, moon-nya mereka, walaupun nggak tahu posisinya ada di rumah yang mana ya, setidaknya itu bisa membantu kalian lebih memahamin orang ini gitu. Venusnya, ekspresi cintanya, apa yang bikin dia nyaman, emosi dia tuh ekspresinya gimana, apakah berapi-api atau enggak, atau lebih kalem. Nah, seperti itu.
Nah, biasanya untuk situs seperti ini tuh ada deskripsinya gitu, cuman deskripsinya singkat banget, dan kalau kalian mau deskripsi yang detail itu biasanya bayar. Terus juga biasanya situs-situs ini berbahasa Inggris, tapi nggak masalah sih kan sekarang bisa pakai Google Translate ya. Nih kalau di-scroll ke bawah kita lihat tuh ada deskripsinya ya. Rumah pertama artinya apa, asendannya pada zodiak apa, dan bla 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 bla, dan lihat tuh bahasa Inggris. Kalau kalian mau copy paste ke Google Translate silahkan. Ini aku ngasih contoh aja, dan tadi ya nggak terbatas pada situs si Astrosik ini aja, bisa pakai situs lain. Ya mungkin kalian kalau membandingkan satu situs ke situs lainnya, mungkin kalian lebih suka situs yang lain, nggak apa-apa. Ini aku ngasih contoh aja ya. Nah sekarang kita akan ngebandingin kalau misalnya nggak ada jam lahirnya, itu perbandingannya seperti apa, tampilannya seperti apa. Kita pakai yang tadi aja nih, cuman di sini ini kita tik yang unknown time, waktu yang tidak diketahui. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, ini terlihat. Paham kan ya bedanya sekarang? Nih, di tengah tuh nggak ada tulisan 1, 2, 3, 4, sampai 12 dan rumahnya nggak tahu. Cuman kalian masih bisa tahu posisi planet-planetnya itu apa gitu ya. Dan kalian bisa belajar kok. Tinggal mengintegrasikan misalnya contoh moon itu ekspresi emosi, perasaan. Kalau pakai contoh ini lagi ya, moonnya Taurus gitu, elemen tanah. Emang moon Taurus, tanah sama moon api itu bakal beda? Oh, bakal beda banget. Misalnya api itu Aries, Leo, Sagittarius. Nah, seperti itu contohnya ya. Dan kalian akan nanti deh, kalau sekarang belum paham, nanti semakin kalian banyak baca, semakin kalian banyak nonton, kalian akan semakin paham gitu korelasi planet-planet ini untuk memahami diri kalian dan orang-orang yang signifikan di hidup kalian. Oke, aku rasa segini aja dulu untuk pembahasan intronya. Nanti kalau ada apa lagi aku akan bikin konten lagi ya. Sampai ketemu di konten bahas astrologi yang berikutnya. Bye.